Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Gianyar melonjak hingga mencapai 465 kasus. Polres Jembrana mulai menerapkan tilang elektronik bagi pelanggar aturan lalu lintas. Mencoba kelezatan kuliner nasi lawar kuir di sebuah warung di Denpasar Selatan. Polresta Denpasar menangkap 2 orang tersangka pembunuh seorang anggota Bahar Kampori yang sedang bertugas mengamankan KTT G20 di Bali. Korban tewas setelah dianiaya tersangka di sebuah hotel di Jalan Pidada Ubung, Denpasar. Korban adalah seorang anggota Bahar Kampori yang sedang bertugas mengamankan KTT G20 di Bali. 2 tersangka yang ditangkap merupakan remaja berusia 15 dan 16 tahun. Tim SAR gabungan mengambil jenazah seorang warga Amerika Serikat yang terjatuh saat mendaki Gunung Agung, Karangasem pada akhir pekan lalu. Medan yang terjal menyebabkan proses pengambilan jasad korban cukup sulit dilakukan. Sebelum tewas, korban Kelvin Anderson bersama rombongan naik dari pos pendakian Pengumbengan Besaki. Dalam perjalanan, korban terpleset hingga menderita cedera di bagian kepala, kaki, dan pinggang. Kantor Basarnas Bali yang menerima laporan kejadian segera mengirim 7 personel dari Pos SAR Karangasem. Korban beserta pendaki lainnya berada pada ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, jenazah korban dibawa turun menuju pos pendakian Pengumbengan. Telur penyu di Pantai Kuta gagal menetas akibat curah hujan tinggi sejak beberapa minggu lalu. Curah hujan tinggi mengakibatkan suhu lingkungan lembab di sekitar sarang penyu. Telur penyu dapat menetas dengan baik jika kondisi udara hangat di sekitar sarang. Dalam kondisi curah hujan tinggi, peluang menetasnya telur penyu hanya berkisar 5-10% dari total telur yang menetas. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang wisatawan yang terjatuh dari atas tebing Broken Beach, Nusa Penida pada hari Senin lalu. Tim penolong sempat kesulitan
saat mengevakuasi korban, seorang wisatawan domestik bernama Alvalindo Quesada. Sebelumnya, tim SAR berusaha mencapai lokasi kejadian lewat jalur laut, namun terkendala ombak besar. Personel yang diturunkan melalui jalur darat juga mengalami kesulitan karena adanya semak-semak di antara tebing. Berkat usaha keras, tim SAR akhirnya bisa menjangkau korban di dasar jurang. Korban kemudian ditarik ke atas dengan menggunakan tandu dan segera dibawa ke klinik Nusa Medika. Polisi menangkap sepasang suami istri tersangka pencuri sepeda motor di Kabupaten Jemberana. Pasangan Sil Sukron dan Jamatul Rosidah ditangkap setelah polisi menerima 5 laporan warga yang kehilangan motor. Dari hasil penyelidikan, tersangka mengarah kepada pasangan suami istri tersebut. Keduanya ditangkap di kawasan Desa Delot Brawah, Kecamatan Mendoyo. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengakui telah mencuri di beberapa lokasi. Dari tangan tersangka, polisi menyita 6 sepeda motor hasil curian. Dua orang warga di desa Bukit Karangasem mengalami luka serius setelah diserang ratusan tawon hutan. Warga yang diserang tawon mengalami luka lebam serius pada bagian wajah. Ratusan tawon juga menyerang sapi warga yang berada di kebun. Warga yang luka disengat tawon sudah diobati di fasilitas kesehatan terdekat. Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar segera menggelar vaksinasi booster kedua bagi warga lanjut usia. Untuk vaksinasi booster kedua ini, Dinas Kesehatan Gianyar telah menyiapkan 1.692 dosis vaksin. Stok vaksin yang akan didistribusikan masih disimpan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Vaksinasi ketiga atau booster di Gianyar telah mencapai 252.801 orang atau 68,87%. Tidak terima ditegur karena suara knalpot bising, 3 pria menganiaya tetangga kosnya hingga mengalami luka cukup serius. Tersangka Thomas Tagu, Martin Joa, dan Timotius Tuangu ditangkap polisi di sebuah rumah kos di Kuta. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dari korban Ardi Rahman. Saat kejadian, korban menegur salah satu tersangka karena menggeber motor dengan suara knalpot bising pada tengah malam. Namun pelaku tidak terima dan justru memanggil kedua rekannya yang turut menganiaya korban.
Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.